Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik? Belum selesai lagi. Opung-opung, tulang-tulang, oci-oci. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tadi di atas saya tanya Bang Arif, apa judul pengajian malam ini? Kata dia, merindu tanpa dirimu. Dalam hati saya, berarti meninggal bininya. Saya kan segan mau nanya, yang dimaksudnya dirimu itu siapa? Terus pas foto-foto, sini dek, sini. Oh ada istrinya rupanya. Terus kan, saya terus terang orangnya segan nanya. Saya jaga juga harga diri saya kan. Ya kan? Saya duduk dekat dia, saya serius. Karena kalau terbayang saya muka Mak Betty ketawa saya. Jadi rupanya yang dimaksudnya merindu tanpa dirimu baru jelas dari kata sambutannya tadi. Siapa yang dimaksudnya? Ayah. Yang dimaksudnya itu adalah ayah. Sekarang banyak anak kehilangan sosok ayah. Karena ayahnya pulang waktu anak itu sudah tidur, dan anak itu sudah tidur pagi, bapak berangkat anak masih tidur, bapak pulang anak sudah tidur. Akhirnya dipanggilnya, hai security. Mudah-mudahan suami ibu semuanya bisa jadi ayah. Ayah yang melindungi dari ormas. Ayah yang melindungi dari proposal tukang tanduk-tanduk. Aku, anakku, keponakanku kulindungi. Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, Maulana Habibi Abdillah. Sini. Ada orang mengganggu kalian di kelas? Tak ada bah. Manggil babah sama saya. Tak ada. Kok ada? Kalau dia besar, kau ginikan lehernya. Kalau tak sampai, mohon maaf ibu. Habis waktu. Cepat kali. Baru jam 9:10. Jangan biarkan anak kita dibuli, diejek, diolok, dilecehkan, direndahkan dan kita diam. Sampai tua kita tiru almarhum abah beliau. Sampai tua, sampai akhir ayatnya dibelanya anaknya. Jadi pantaslah beliau malam ini membuat acara namanya Merindu Tanpa Dirimu. Rindu itu datangnya dari mana? Dari cinta. Cinta itu datangnya dari mana? Dari kenal. Makanya keluar ungkapan tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Maka kenali dulu. Banyak sekarang anak tidak kenal dengan ayahnya. Tidak tahu dia siapa ayahnya. Yang dia tahu adalah ayahnya seram, menakutkan. Maka jadilah ayah yang baik. Pelajaran yang kita ambil malam ini, kalau mau anak kita mengenang kita sesudah kita tak ada, maka kita mesti kenalkan diri kita dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan kalian saudaraku, abang-abang yang laki-laki, kenapa kalian nengok ke sana semua? Apa yang ada di situ? Layar. Oke, hai guys. Maka ala Ustaz Somad itu ceramah aja itu, ngomong aja dia itu.
Ku tengok dia kemarin di Medan, tadi di Batubara, malam ini di Binjai. Kapan pula dia jumpa anaknya? Besok. Selasa, Rabu, Kamis, aku pulang ke rumah, aku jadi ayah. Aku bukan ustadz, aku bukan profesor doktor, aku tidak dikawal, aku nyetir sendiri. Aku menggendong anak, mengganti pampers, memandikan. Kalau kebetulan tak ada yang mandikan. Aku bawa dia jalan-jalan ke mall. Aku pergi. Bisa rupanya Ustaz jalan-jalan. Dipanggil orang lah Ustaz. Minta itulah, minta ini, minta gambar lah. Datanglah orang bawa proposal. Saya kalau di rumah, saya adalah seorang ayah. Ku gendong anakku. Ku bawa jalan. Jangan ibu bapak bayangkan aku kalau di rumah besok Ustaz juga. Terus ngomongku ke anakku. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu, aku ini ayah, aku adalah seorang ayah, maka tunjukkanlah posisi kita sebagai seorang ayah. Malam ini saya mengambil pelajaran yang luar biasa. Kira-kira kalau saya mati, meninggal nanti, apakah mungkin anak saya akan membuat acara berjudul Merindu Tanpa Dirimu? Ku tengok dari orang ini ragu semua orang. Apalah payahnya kalian bilang insya Allah untuk membahagiakan hati saya. Terpaksa kali bilang insya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami bagi anak-anak kami adalah ayah, tokoh idolanya. Anak perempuan jatuh cinta pertama pada ayahnya, sehingga semua dia ceritakan ke ayahnya. Sekarang apa yang terjadi? Karena anak perempuan kehilangan ayah, akhirnya dia cerita ke siapa? Ke pacarnya yang playboy cap tupai itu. Hai sayang, kalau dia bukan ayahmu, dia bukan pakcikmu, dia bukan tulangmu, dia bukan pamanmu, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dan dia mengatakan sayang kepadamu, yakinlah dia buaya darat. Kembalilah wahai sosok ayah yang selama ini kalian sudah hilang. Kembalilah ayah, ayah yang selama ini pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ketika ditanya, ngapain kalian pergi? Untuk anak-anak kami. Padahal sebetulnya anaknya tidak dapat apa-apa. Toh pada akhirnya warisan yang banyak itu hilang, habis, tak bermakna. Yang tinggal hanyalah kasih sayang. Merindu tanpa dirimu. Dari mana datang rindu? Dari cinta. Cinta datang dari mana? Dari kenal. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Beruntung Bang Arif sempat membangun masjid. Saya terus terang dari kata sambutannya tadi merasa berdosa saya. Tapi terus terang surat permohonan itu tak sampai ke saya. Nggak tahu saya bahwa saya sudah diundang 3 tahun yang lalu. Kok tahu pun nggak bisa juga datang. Rupanya malam inilah kita berjumpa. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Yang lalu tak usah kita ulang. Yang lalu menangis air mata darah tak bisa balik lagi. Kita tatap saja masa depan. Apa judulnya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Insya Allah hubungan kita ini baik-baik karena Allah semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Walaupun saya tak datang ikut meresmikan masjid, tapi masjid itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, idul fitri, idul adha, qabliyah, ba'diyah, mengalir pahalanya untuk almarhum almarhumah insya Allah. Jadi kalau mau dikenang kita sesudah mati, kalau mau diingat setelah meninggal, jadilah ayah yang baik. Abang-abang bisa jadi ayah yang baik. Yang bilang yang belum berbini pula. Iyalah Pak Ustadz, doa kami itu semua. Ibu-ibu yang cari menantu tak usah jauh-jauh. Inilah anak yang soleh-soleh. Udah ada istrinya? Kan baru 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ayah yang kulitnya melepuh mencarikan makan, ayah yang tak ganti baju baru waktu Idul Fitri karena memikirkan anak sekolah. Ibu selalu mengatakan, kau kuhamilkan 9 bulan 10 hari. Betul? Iya, memang betul lah. Ayah memang tidak mengandung, tapi ayah memikirkan di sini. Makanya muncul kalimat orang sekarang, laki-laki tidak berkata-kata, langsung gila. Kalau perempuan susah hatinya, suntuk pikirannya, bercakap dia betul. Tapi kalau laki-laki dia diam, paling-paling ditariknya kopinya. Kata dia, itu udah berat kali, itu udah berat kali, lagi ditariknya asap. Yang ketiga, duduk di depan rumah, lewat sudahku, senyum dia, hehe, katanya. Itu udah hancur tuh udah. Ayah-ayah kita, atuk kita, pakcik kita, paman kita, jadi laki-laki ini kalian pikir enak, enaklah jadi laki-laki. Laki-laki maaf cakap tak pernah menstruasi, laki-laki tidak mengandung, laki-laki tak melahirkan. Itu kan kalian yang menengok. Kami yang jadi laki-laki ini, waktu kecil dimarahi emak, besar sikit dimarahi ayah, masuk sekolah dimarahi guru, di jalan kena tilang, ke rumah dimarahi bini. Kapanlah kami bahagia? Oh, barulah kami paham kenapa Ustadz Somad ini kurus, lupanya menderita dia. Rupanya akhirnya kami laki-laki ini menemukan kebahagiaan. Kapan? Di liang lahat. Ketika kami mendapatkan kiriman untuk semua ayah kita, semua yang sudah mendahului kita, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seorang promotor band dari mulai Aceh turun ke Medan, turun ke Riau, turun ke Padang, turun ke Palembang, turun ke Jambi. Turun dari Riau, turun ke Jambi, turun ke Palembang, ke Maluku, ke Bengkulu, habis itu ke Lampung. 6 bulan nggak pulang-pulang, mabuk, minum khamar, biar supaya kuat, tidak tidur-tidur, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Ngaku ke saya, cerita dia ke saya, aku nggak pernah sholat Pak Ustadz, aku nggak pernah puasa. Terus gimana ceritanya Bapak tobat? Ketika suatu petang pentas band sudah siap, saya duduk sambil merokok, menengok matahari tenggelam di ufuk barat, nampak merah. Tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang wajah ayah saya, menarik saya waktu masih kecil, membawa ke surau Pak Ustadz. Itulah awal saya bertobat. Ada kenangan dengan ayah. Bang Arif punya kenangan dengan ayah. Bercandanya, melindunginya, mendidiknya, membesarkannya, sampai akhirnya memintakan untuk datang Ustadz Somad. Ada kenangannya. Kita, apa kenangan anak kita? Hai laki-laki, ada laki-laki sini. Tengok perempuan aja semua isinya. Rupanya laki-laki minoritas di sini. Pernah ayahnya membawa dia, menenteng tangannya ke surau, itulah yang diingatnya, dan itulah yang membuat dia bertaubat. Maka wahai ayah yang selama ini tidak pernah hadir dalam hidup anak-anak kalian, kembalilah ke rumah. Ayah yang tak pernah pulang-pulang, siapa namanya? Ayah Toib. Mohon maaf ya Pak Toib nyantus ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah seringlah menyampaikan tausiah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tabligh Akbar. Tapi tema malam ini amat sangat menyentuh hati saya, menyentuh hati kita semua.
saya sekarang sebagai seorang ayah, maka sejak mendengar cerita Bang Arif tadi, saya mesti lebih berperan pada anak-anak saya, supaya saat saya pergi nanti mereka rindu pada saya. Apakah malam ini ibu rindu dengan ayah ibu? Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz, cemanalah aku mau rindu dengan ayahku. Aku dipukulnya pakai antan, duit tak dikasihnya, sekolah tidak dididikkannya aku ke tempat yang baik. Mudah-mudahan ayah-ayah yang tidak menunaikan kewajibannya diampunkan Allah semua silap dan salahnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Apakah ayah Bang Arif dan ayah saya, ayah Ustadz Iqbal Sauki, almarhum Ustadz Abu Samah Pulungan, apakah ayah-ayah ibu yang sudah meninggal dunia malam ini menengok, menyaksikan kita? Wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang menengok amal kita siapa? 3. Pertama, fasayarallah, Allah menengok amal kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah menengok amal kita. Ini Rasulullah sedang menengok amal kita live. Tidak ada penghalangnya, tidak terhalang signal, tidak terhalang token. Allah, Rasulullah. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Kata tafsir Ibnu Katsir, orang beriman yang sudah meninggal dunia menengok amal anaknya. Itulah mana ucapan Bang Arif. Apa judulnya tadi? Merindu tanpa dirimu. Walaupun ayahanda abah tak hadir bersama kita malam ini, tapi dia menengok amal anaknya dari alam barzah. Kira-kira bangga mereka atau tidak? Ayah saya menengok amal saya. Oh, anakku Abdul Somad, bisa juga kau bercakap depan orang ramai rupanya. Ayah Ustadz Iqbal Sauki bangga, inilah anakku yang kukirim ke Al-Azhar Kairo Mesir dulu. Anak Bang Arif, ayah beliau bangga menengok anaknya Bang Arif. Bisa juga rupanya kau datangkan Ustaz Somad ya, kata dia. Yang 3 tahun lalu ku minta, sudah meninggal aku, barulah kau bawa dia kemari. Bukan salah beliau. Salah siapa? Enggak tahu. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. So sweet. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu karena partai, berkelahi kita kalau tak duduk. Betul? Wah, betul semua kata orang. Tapi kalau kita bertemu karena Allah, bertemu karena harta, datang kita terus karena bertemu dengan harta, mau mengambil hartanya. Begitu tak dapat kita marah. Itulah yang bawa proposal itu. Tapi kalau kita bertemu karena Allah, semuanya kita serahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Merindu tanpa dirimu. Dirimu yang pertama adalah ayah. Merindu tanpa dirimu. Siapa mu yang kedua? Ibu. Tapi ibu Bang Arif ada di sini. Apa pula tanpa dirimu? Oh, ada ibu di sini. Merindu tanpa dirimu, ibu saya. Ibu Bang Iqbal baru meninggal. Ibu saya. Ibunya, ibu-ibu. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Orang Binjai mengandung masih 9 bulan 10 hari. Apanya orang Binjai ini? Emang jam segini ini mau ketawa aja bawaannya ya? Kalau masih 9 bulan 10 hari berarti masih selamat orang Binjai ini. Di tempat lain nikah Januari, April lahir. Ustaz datang akikah nanti ya? Hah? Kemarin kau undang aku saksi akad nikah. Ini yang kemarin nikah itu. Iya loh, cepat kali. Ini edisi minimalis Pak Ustaz. Hancur kita. Tapi rupanya itu tidak terjadi di Binjai.
Itu terjadi di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Semua. Mudah ya Allah jaga anak kami menjadi solihah semua. 9 bulan 10 hari dikandung, 2 tahun disusukan, lahirnya meregang nyawa, robek kulitnya. Kalian laki-laki kalau mau tahu rasanya melahirkan, telan mangga bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Aku kalau kuceritakan nanti macam mana sakitnya melahirkan ini, nggak percaya orang ini. Alah macam pernah aja Ustadz gitu orang. Itulah ayat yang tak bisa ditafsirkan laki-laki. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Lemah di atas lemah. Sudah lemah lagi. Itulah yang tak bisa ditafsirkan. Ahli tafsir siapapun tak bisa sanggup menjelaskan ayat lemah di atas lemah. Tapi ibu-ibu, kakak-kakak bisa menjelaskan itu. Adik-adik, jangan kalian pikir kalian lahir ke atas dunia ini mudah. Ini banyak sekarang, aku kalau udah menengok anak-anak melawan, memang naik setanku memang. Kalau udah nampak aku anak-anak melawan maknya, saya ini orangnya lembut bu. Ngomong aja ini keras, tapi hati saya ini lembut orang. Kalau udah nampak saya ada anak melawan, oh itu mau kupukulkan ini ke tiang mangga ini. Iya, kau pikir kau keluar ke dunia ini enak? Ini banyak anak-anak sekarang ini dipikirnya dia lahir ke dunia ini macam bersin aja. Absin lahir.